Shalom semuanya. Saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari dengan cepat kita buka 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah jangan buta dan picik. Sekali lagi, jangan buta dan picik. Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus sebelum meninggal menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat yang ia layani, kepada semua orang percaya, supaya menjelang kedatangan Tuhan Yesus jangan sampai kita buta dan picik. Saya akan melihat dalam terjemahan sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini bisa memberikan referensi kepada kita untuk kita bisa mengerti. Saya akan mencoba membacakan ya buat Bapak Ibu Saudara ayat 9. Tetapi orang yang tidak mempunyai sifat-sifat itu, pandangannya picik, ia tidak bisa melihat, dan ia lupa bahwa dosa-dosa yang lampau sudah dibersihkan. Bapak Ibu Saudara, arti picik itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah orang yang memiliki pikiran kecil. Itu artinya picik, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bacakan, picik itu artinya tidak luas tentang pandangan, pengetahuan, pikiran, dan sebagainya. Jadi pandangannya sangat picik. Ya. Berbicara picik itu berbicara satu pengetahuan yang sempit atau kekurangan pengetahuan. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi picik. Nah dalam bahasa sehari-hari Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa di ayat 5, oleh sebab itu berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya kepada Kristus, dan percayamu itu ditunjang oleh hidup yang baik. Di samping hidup yang baik, kalian perlu menjadi orang yang berpengetahuan, dan di samping pengetahuan kalian harus juga bisa menguasai diri, dan selain bisa menguasai diri, hendaklah kalian juga memupuk diri untuk tabah menghadapi segala sesuatu. Di samping tabah menghadapi segala sesuatu, kalian harus juga hidup menurut kemauan Allah.
Dan hidup menurut kemauan Allah harus juga dilengkapi dengan kasih sayang kepada saudara-saudara seiman. Selanjutnya, hendaklah kasih sayangmu kepada saudara-saudara seiman ditambah dengan kasih terhadap semua orang. Semuanya itu adalah sifat-sifat yang kalian perlukan. Kalau sifat-sifat itu ada padamu dengan berlimpah, kalian akan menjadi giat dan berhasil dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dengan lebih baik lagi. Tetapi orang yang tidak mempunyai sifat-sifat itu, pandangannya pici, ia tidak bisa melihat dan ia lupa bahwa dosa-dosanya yang lampau sudah dibersihkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ini memiliki pikiran yang picik, pikiran yang sempit. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka pikiran kita ini harus besar. Pikiran kita ini harus luas. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, pikirannya sempit. Jadi dia jadi buta, jadi picik. Kenapa orang kok bisa jadi buta, jadi picik saudara? Karena dia tidak mempunyai sifat-sifat kerajaan surga. Nah, sifat-sifat kerajaan surga ini harus ada di dalam diri kita. Nah, sifat-sifat yang ditulis oleh Rasul Petrus supaya kita ini tidak sampai buta dan picik, artinya kita ini tidak bisa melihat dengan kacamata yang lebih luas. Maka kita harus memiliki sifat, yaitu memiliki kebaikan. Sifat baik harus kita punya, saudara. Kita harus menambahkan kepercayaan kita ini ditunjang dengan hidup yang baik. Memiliki sifat yang baik. Sifat yang baik menghasilkan hidup yang baik, saudara. Bukan cuman itu, saudara harus menjadi orang yang memiliki sifat yang mau belajar, yang berpengetahuan. Makanya bersyukur Bapak Ibu Saudara, melalui NCC Internasional ini saya terus mengajar saudara setiap hari. Juga pengajaran pastor teaching. Dan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam seminggu bisa pertemuan 5 kali ibadah. Minggu 2 kali, Sabtu pagi, dan juga kalau anak muda Sabtu sore, dan hari Kamis, hari Selasa. Plus setiap hari, setiap pagi dan sore saya mengajar saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara memiliki sifat yang baik, sifat yang mau belajar, mengenal Allah melalui pengetahuan, dan juga Bapak Ibu Saudara memiliki sifat yaitu menguasai diri. Menguasai diri dari segala sesuatu yang duniawi, ketamakan, kesombongan, iri hati, perbuatan daging dan semuanya. Selain itu Bapak Ibu Saudara harus memupuk sifat ketekunan, harus punya ketekunan. Ini sifat-sifat kerajaan Allah. Dan juga sifat yaitu tabah dalam menghadapi segala sesuatu. Sifat yang saleh. Orang saleh itu orang yang tabah menghadapi segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara memiliki sifat-sifat ini penting sekali. Bukan cuma itu saja, tapi sifat yang mau menuruti kemauan Allah. Hidup menurut kemauan Allah dan juga memiliki sifat kasih sayang. Nah saudara, ada 7 sifat yang kita harus miliki supaya kita ini tidak menjadi orang yang buta dan picik atau orang yang memiliki pandangan sempit. Kalau saudara memiliki sifat kerajaan Allah ini dengan berlimpah-limpah dalam diri saudara,
yaitu sifat yang baik, sifat yang mau belajar mengenal Allah, sifat yang tekun, sifat menguasai diri, sifat yang tekun, ya, sifat yang saleh, sifat yang penuh kasih sayang ada dalam hidup saudara, maka Bapak Ibu Saudara akan dibuat berhasil untuk mengenal Allah dengan benar, mengenal Kristus dengan benar, dan kita bisa memiliki pandangan yang luas. Sehingga kita tidak sampai tersandung, kita tidak sampai jatuh, kita tidak sampai keliru di dalam mengambil keputusan, di dalam melakukan segala sesuatu. Dan ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus, sehingga panggilan kita makin teguh dan kita memiliki hak penuh untuk masuk kerajaan surga. Sifat-sifat kerajaan surga harus kita bangun dalam diri kita, saudara. Jadi kenapa ada orang yang buta dan picik? Arti buta dan picik artinya tidak punya pandangan yang luas. Pandangannya jadi sempit. Jadi sempit itu hanya melihat satu bidang, sempit. Tuhan mengajak kita melihat dengan luas, dengan kacamata Allah. Segala sesuatu harus dilihat dengan pikiran yang luas, bukan pikiran yang sempit. Pikiran yang sempit membutakan kita. Pikiran yang sempit mengikat kita, membelenggu kita kepada kepentingan-kepentingan sendiri, kepada hawa nafsu pribadi. Dan ini banyak terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi sempit pikirannya, tidak melihat dengan luas lagi. Dan akhirnya kita menjadi buta dan picik. Sehingga kita mudah tersandung. Kita mudah jatuh. Kita mudah sekali goyah. Kenapa saudara kita kok mudah goyah? Sepertinya kita lupa bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan kita ini sudah dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Setiap orang yang masuk kerajaan Allah, dia selalu memiliki pandangan yang luas. Pikiran yang luas, bukan yang sempit. Sempit itu pikiran yang kurang pengetahuan, kurang pemahaman, kurang pengertian. Sebagaimana yang diterjemahkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti picik itu tidak luas, arti memicikkan itu menjadikan sempit. Kepicikan itu artinya kekurangan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, orang yang kekurangan pengetahuan, cara pandangnya sempit, orang-orang ini tidak bisa dipakai untuk hal-hal yang besar. Orang yang dipakai untuk hal-hal yang besar, orang ini akan memiliki pikiran yang lebar. Jadi orang-orang yang punya pikiran yang luas, dia bisa dipakai untuk hal yang besar. Contoh menjadi presiden, kalau pikirannya sempit saudara, dia tidak akan pernah bisa untuk memerintah negara yang begitu besar. Orang besar, pikirannya besar. Orang kecil, pikirannya sempit. Bapak Ibu Saudara, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, pikiran kita diperbesar. Karena kita menyembah kepada Allah yang besar, Tuhan yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa memiliki cara pandang yang besar, memiliki pikiran Allah, pikiran Kristus? Mari bangun sifat-sifat kerajaan Allah dalam diri saudara. Ada 7 sifat. Tadi sudah saya jelaskan, yang pertama sifat yaitu mau belajar
Saudara harus menambahkan iman saudara dengan sifatnya mau belajar. Yang kedua, sifat yang menguasai diri. Maaf, yang pertama tadi sifat yang baik. Coba dibangun hidup yang baik. Orang yang pikirannya luas, hidupnya pasti baik, saudara. Maka itu penting sekali kita membangun sifat yang baik dalam kehidupan kita. Kedua, sifat yang mau belajar tentang pengenalan akan Allah. Kemudian sifat menguasai diri dalam segala hal. Yang keempat, sifat yang tekun, ya. Sifat yang tabah menghadapi segala sesuatu, tekun, rajin, itu sifat saudara. Harus dibangun dalam diri kita. Sifat malas, ogah-ogahan itu harus dibuang. Malas belajar, malas baca Alkitab, malas ibadah, semua harus dibuang. Kemudian sifat yaitu yang saleh. Orang yang saleh itu orang yang mencari kehendak Tuhan. Sifat yang saleh, jadi orang yang saleh. Dan yang keenam, sifat kasih sayang. Kasih sayang kepada saudara-saudara kita, kepada juga orang lain. Jadi sebetulnya ada 6 sifat, ya, 6. Kalau ditambahkan kasih kepada orang lain jadi 7. Kasih kepada saudara seiman, itu jemaat, dan kasih kepada orang umum. Ada 7 sifat. Kalau dipadatin 6. 6 sifat ini kalau ada, dibangun dengan melimpah dalam diri kita, maka saudara akan menjadi orang yang memiliki pikiran yang luas, pikiran yang besar, tidak pikiran yang picik. Bapak Ibu Saudara, kenapa ada orang-orang dalam pelayanan egois, dalam pelayanan tidak bisa bekerja sama? Kenapa ada orang-orang yang mementingkan diri sendiri? Kenapa orang mencari ketenaran, mencari pujian, mencari sesuatu bagi dirinya? Karena pandangannya sempit. Mari kita belajar memiliki pandangan yang luas, pandangan yang lebar, sehingga kita bisa memiliki hak penuh untuk masuk kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara. Dan panggilan kita semakin teguh. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sejak menjadi pengikut Kristus, saya pribadi memiliki pembaruan pikiran. Dulu pikiran kita itu sempit, saudara. Yang dipikirkan hanya diri kita, yang dipikirkan hanya ekonomi, yang dipikirkan hanya sakit penyakit, yang dipikirkan hanya keegoisan kita. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, pikiran kita dirubah. Kita jadi orang yang memiliki pandangan yang luas. Contoh, pandangan yang luas itu Bapak Ibu Saudara ya. Dulu kita ini sulit sekali mengampuni. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita kok mudah mengampuni. Kenapa ya? Karena pikiran kita udah luas. Karena kita mengerti bahwa Bapa mengampuni kita, maka kita mengampuni orang lain juga. Yang kedua, karena kita mengerti bahwa setiap orang itu berdosa. Setiap orang itu bisa salah, setiap orang itu bisa khilaf. Jadi kita jadi punya pandangan yang tidak sempit. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, mata kita terbuka, pikiran kita jadi luas. Orang yang marahan, orang yang ngambekan, orang yang emosian, orang yang negatif pikir, maksudnya negatif thinking, orang yang mudah stres, orang yang mudah depresi, orang yang mudah labil, itu karena pikirannya sempit. Mari belajar Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita harus memiliki pikiran yang lebar, luas, jangan buta dan picik. Kalau kita buta dan picik saudara,
hidup kita tidak bisa dipakai untuk perkara yang besar. Mungkin Anda berguna, tapi Anda berguna pada hal yang sempit. Padahal Tuhan mencari orang yang memiliki hati yang luas. Sebagaimana Tuhan Yesus mempunyai hati yang luas. Bagaimana saudara punya hati yang luas? Ketika saudara memiliki pikiran yang luas, mata terbuka, melihat, tidak buta, melihat dan tidak picik sempit, tetapi lebar, luas. Oleh karena itu, mari 9 tahun ke depan ini kesempatan bagi kita. Mulai hari ini, setiap saudara harus membangun diri dengan sifat yang baik. Mau belajar pengetahuan firman, penguasaan diri, punya sifat yang tekun, yang tabah, punya sifat yang saleh, hidup beribadah, hidup pelayanan, melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, dan punya kasih sayang. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali supaya kita tidak sampai tersandung. Jadi kita tahu ya Bapak Ibu Saudara, kenapa ada orang kok tersandung? Apa salah yang menyandung? Ini contoh saudara, saudara jalan kemudian ada batu dan saudara tersandung. Yang salah siapa? Yang salah itu batunya atau kita yang tidak melihat batu? Yang benar, yang salah itu kita. Jadi orang tersandung itu karena matanya nggak melihat, pikirannya sempit. Kenapa? Karena dia melihat satu sisi saja, sampai tidak tahu ada batu di sana. Makanya banyak orang yang tersandung itu kan rata-rata ngelamun. Nah, ya toh? Mikir apa? Tiba-tiba dia jatuh, itu pasti mikir sesuatu. Jadi pikirannya sempit. Di dalam kerohanian terjadi. Kenapa ada orang Kristen kecewa? Kenapa ada orang Kristen yang mundur? Kenapa ada orang Kristen yang kepahitan? Karena dia buta dan picik. Tidak pernah membangun dalam dirinya sifat-sifat yang baik. Saudara, sifat yang baik saja kurang, tambahkan sifat yang mau belajar pengenalan akan Allah, firman Allah. Tambahkan lagi sifat yang tekun, tambahkan lagi yang rajin, tambahkan lagi sifat yang saleh, kasih sayang. Semua ini harus penuh. Mari kita berjuang Bapak Ibu Saudara bersama saya menjadi orang-orang yang berhati lebar. Orang yang hatinya luas saudara. Orang ini tidak buta dan picik. Mari berubah Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi orang yang buta dan picik. Orang yang buta dan picik itu dia hanya melihat secara sempit. Kita harus membuka mata kita lebih lebar, lebih lebar, lebih lebar saudara. Sebab kalau kita melihatnya sempit, kita jadi ekstrim. Kita jadi orang yang tidak mau menerima sesuatu yang baik. Kita menjadi orang yang hanya dipagari oleh pikiran kita sendiri. Padahal Roh Kudus hadir di dalam hati kita untuk membawa saudara dan saya memiliki hati yang lebar. Sama seperti Rasul Paulus berkata, bagaimana kami mengenal kasih-Mu yang lebar, yang tinggi, yang luas. Wow saudara, kita ini harus memiliki hati yang lebar. Katakan amin. Orang yang hatinya lebar itu orang yang penuh dengan sifat-sifat kerajaan Allah. Maka orang ini adalah orang yang melek dan pikirannya luas. Mari menghadapi segala sesuatu dengan pikiran yang luas. Katakan amin. Karena Bapak Ibu Saudara memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus tidak pada satu sisi, tapi kepada semua sisi.
Karena luas, bukan pada satu suku tapi semua suku, bukan pada satu bangsa tapi semua bangsa. Katakan amin. God bless you all. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur sore hari ini Engkau mengajar kami supaya kami tidak buta dan picik. Bapa, kami pingin punya hati yang lebar. Kami pingin punya pikiran yang luas, supaya kami bisa melihat dengan kacamata Kristus. Supaya kami melihat sebagaimana Engkau memandang ya Bapa. Sehingga kami tidak sampai tersandung, kami tidak sampai jatuh, kami tidak sampai mundur, tetapi kami semakin teguh akan panggilan kami semakin teguh akan pilihan-Mu dalam hidup kami. Pelayanan yang kami lakukan, ibadah yang kami lakukan makin hari makin teguh Bapa. Karena kami memiliki pandangan yang luas. Kami mau menambahkan dalam diri kami sifat-sifat kerajaan Allah. Ya Bapa, biarlah itu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sehingga perjalanan kami 9 tahun ke depan, Bapa, kami bisa melewati dengan kemenangan. Tahun terobosan terjadi dalam hidup kami. Ajar kami lebih lagi Tuhan. Ajar kami memiliki pikiran yang luas, hati yang luas, seperti Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Kurepa Sandara Paso. Ubah pikiran yang negatif, ubah sifat-sifat yang tidak baik, ubah dalam diri kami ya Bapa, pikiran-pikiran kami sendiri. Kami dipatok oleh pandangan kami. Kami mau hidup dalam pandangan Kristus ya Bapa, supaya kami bisa mengalami kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus dalam hidup kami. Dan Engkau memakai kami menjadi berkat bagi semua orang, khususnya bagi jemaat. Ya Bapa, kami bersyukur sore hari ini Roh Kudus melawat setiap kami. Kuasa pembalikan terjadi. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persekutuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan sore hari bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap